Selamat pagi saya ucapkan dari stasiun Rangkas Bitung. Pada pagi hari ini kita akan menuju Cilegon karena saya akan nyoba satu kereta lagi di penghujung libur lebaran ini, yaitu KA Motis Utara, teman-teman. Jadi semalam saya baru turun dari KA Motis Tengah dan sekarang kita mau nyoba lagi naik Motis Utara, teman-teman. Tapi untuk akses ke stasiun Cilegonnya kita harus naik komuter lain Merak. Nggak tahu nih Merak nih, komuter lain Merak nih udah nyampe Merak atau masih sampai Cilegon ya. Biasanya memang kalau lebaran kok padat ya, saking padatnya jadi hanya sampai stasiun Cilegon. Nanti dari stasiun Cilegon itu nyambung ke Meraknya ada angkutan gratis dari PT KAI. Saya menempati ekonomi 621E di pojok. Penuh nih kayaknya nih Merak. Ini sih ini dia 21. Kaget ternyata. Berarti udah gak ada yang nempatin ya? Oh, takutnya di mananya? Stasiun mana gitu ya? Oh, ada orang minggir nih. Oh, bocor. Berapa? Bocor ya? Ya bocor. Ada si ini ya? Dari. Oh, ada. Gerbong satu juga itu kan ada gerbong. Di gerbong satu ada juga. Berdua sama teman dari Yang ini an. Iya. Iya. Terus kasih tahu saja nih gerbong satu. Ini. Siap. Selanjutnya baca dulu ya. masuk stasiun Serang ini ketemu dengan sesama KA lokal Merak. Siapa duluan yang akan berangkat dari stasiun Serang? Ini ramai banget ya di lokalnya, luar biasa. Oke, kita tunggu siapa duluan yang akan berangkat. Rencana lokal Merak arah Rangkas Bitung terlebih dahulu yang diberangkatkan. Oh, penuh ya arah Rangkas. Padat nih kalau yang pagi. Oke, selanjutnya kita yang akan berangkat. ini dia sini kan?
Ayang itu. Kalau merem benar. Pak, merem. Orang nggak ada. Pak, jalan. Tadi makan peselan. Kita meninggalkan stasiun Serang. Peron satunya sudah peron tinggi nih. Stasiun Serang. Dan sudah berkanopi. Udah simpan-simpan guys, matiin datanya. Stasiun berikutnya stasiun Itu aja belum buat Karangantu. Stasiun Karangantu. Ini udah makan sosis. Saya mah soalnya apa? Ini aja deh kalau misalnya udah kental. Keretanya persiapan berangkat stasiun Karangantu. 3 hari gitu. Nggak bisa. Lu inden kalau itu inden kayaknya. Inden. Lu inden paling lama berapa? Hanya dulu makanya. Enggak, bisanya lu kalau inden bulan 2 bulan. Bulan 2 bulan. Udah enggak apa-apa. Penting yang enggak mau. Setahun aja. Dia gila. Bos turun nyara. Pulau kasih. Iya. Soalnya kalau tes bisa diomong. Berapa ya? Karena tes sedikit. Turun di mana itu? Jalan-jalan. Yang stasiun Tanjung Baru, stasiun Tanjung Baru. Oke teman-teman, kita sudah tiba di tujuan akhir saya, stasiun Cilegon. Ini dia nih rangkaian KA Motis Utara tujuan Semarang Tawang, yang nantinya akan mengantar saya balik ke Jakarta. Di Pasar Senen. Saya nggak bisa full trip, mungkin tahun depan ya kita akan coba Motis. Tapi saya mungkin mudik lagi tahun depan sih. Mau nyari sarapan dulu, masih ada 40 menit ke depan untuk perjalanan bersama kereta api Motis Utara. Ini bisa dimanfaatin untuk penumpang-penumpang yang dari arah Sumatera. Saya mau beli makan dulu, keluaran di sana. Nah, ini penumpang-penumpang Motis Utara. Boleh nih dicoba nih nanti kalau misalnya mau mudik ke Sumatera naik motor, turunnya Cilegon teman-teman. Dia tiap tahun jalan loh Motis. Ini lokomotifnya LH. Kocak juga sih. Motis Utara diparkir di jalur 1 stasiun Cilegon. Kita mau makan dulu, masih ada waktu 40 menit ke depan. Oke teman-teman, perjalanan kita lanjutkan kembali habis makan di warteg sebelah sini nih. Wartegnya pas, no, keretanya masih di situ. Nah, ini warteg Satrio. 10.000 nasi, sayur, telur, dan teh tawar. Untuk motisnya untuk pengiriman dan pengambilan motor Motis di stasiun Cilegon itu di sebelah sana ya. Untuk dari sini ke Pelabuhan Merak jika kita naik motor itu masih 14 km lagi. Lumayan, nggak terlalu jauh lah ya, 14 km. Kalau ke Pelabuhan Ciwandan itu 12 km lagi dari sini.
Kita akan bersiap untuk boarding kembali bersama kereta api Motis Utara sebagai perjalanan terakhir di hari ini, Jumat tanggal 18 April tahun 2024. Kita cetak dulu tiketnya. Oke teman-teman, kita udah nyetak tiketnya. Ya, stasiun Cilegon. Kurang lebih 6 menit lagi keretanya akan berangkat. Nih nggak ada cetak tiketnya sih, aneh-aneh aja. Oke, kita masuk. Catat. Oke, kita masuk ke dalam keretanya. Ini nggak ada papan namanya. Motis Utara gitu. Naik dari sini aja lah. Aduh. Wih, keretanya kosong. Wah, ini inget dulu waktu masih ada Krakatau nih. Langsung ya kan dari Cilegon ke Senen. Sangat membantu loh. Saya mau nyari papan namanya dulu, mau foto dulu teman-teman. Kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sekarang sudah berada di dalam kereta api Motis Utara. Sebelumnya mohon maaf ya, ada kendala teknis. Jadi baru bisa lanjut lagi. Sekarang keretanya sedang melintas stasiun Karangan itu. Jadi dari stasiun Cilegon ini nggak terlalu banyak yang naik. Ada 10 orang saja yang naik dari stasiun Cilegon. Nanti ramainya itu di Pasar Senen teman-teman. Kereta api Motis Utara atau kereta api Motis ini hari ini terakhir jalan di momentum Lebaran atau momentum Idul Fitri tahun 2024 atau 1445 Hijriah. Sangat membantu sekali ya teman-teman perjalanan kereta api Motis ini, baik Motis Utara, Motis Selatan, Motis Tengah, itu sangat membantu terutama yang ingin mudik ya, termasuk saya yang mudik Lebaran tahun ini. Ya walaupun masih banyak kekurangan, tapi kita patut apresiasi ya pada penyelenggara yang telah menyelenggarakan Motis ini ya. Masukan mungkin untuk Motis tahun 2025 ya, semoga kita panjang umur dan bisa ketemu kembali dengan program Motis ini. Harapan saya mungkin kita lurusin dulu. Harapan saya untuk Motis tahun 2025 itu keretanya berhenti di stasiun Banjar atau Tasik teman-teman, karena di lintas selatan ini dari Kiara Condong itu langsung bablas, berhenti lagi Kroya ya, Cipendei berhenti, tapi kan untuk pemeriksaan rem saja ya, tidak melayani naik turun penumpang. Jadi Motis Selatan ini yang menjadi masukan bagi saya agar Banjar, Tasik ini berhenti teman-teman, karena bisa membantu juga ya bagi penumpang KA Serayu nih, penumpang tujuan Tasik, penumpang tujuan Banjar atau Ciamis, Sidareja ya, mungkin harusnya berhenti ke Sidareja. Nah kalau mau Bandung bisa dihandle sama 2 stasiun ini ya, antara Sidareja atau Kroya. Sedangkan Banjar, Tasik ini kan jauh banget gitu. Kalau kita turun di Bandung itu masih jauh, apalagi turun Kroya kayak saya kemarin ya kan. Saya naik dari Kroya dan harus berjalan dulu naik motor menyusuri jalur selatan ya, Majenang, Karangkunjung, terus masuk ke daerah Randegan ya, Randegan. Ya itulah masukan dari saya untuk Motis tahun 2025 mendatang. Dan untuk Motis Utara ini sangat berkesan ya, mengingatkan saya dulu waktu masih ada kereta api Krakatau, relasi Merak Kediri dan Merak Blitar yang sempat diperpanjang Merak Blitar sebelum akhirnya berganti nama menjadi KA Singasari, relasi Pasar Senen Blitar sekarang. Nah ini juga Motis Utara ini sangat membantu ya bagi teman-teman yang ingin motoran dari Jakarta atau dari Semarang mau ke Sumatera. Jadi jaraknya itu udah lumayan dekat dari Cilegon ini ke Pelabuhan Ciwandan, karena motor itu atau sepeda motor itu dilayani di Pelabuhan Ciwandan, bukan Pelabuhan Merak.
Jadi ke Ciwandan itu hanya 12 km saja dari stasiun Cilegon tadi. Oke teman-teman, perjalanan masih lumayan lama ya, menempuh waktu sekitar 4 jaman. Berapa jam sih ini ya? Berangkat jam setengah 10, lewat 10, tiba pukul 14.29. Ini sekitar 51, setengah 2, setengah 11, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah 1, setengah 2. 4 jam, hampir 4 jam 40 ya, lama juga. Mungkin nanti kita akan masuk ke stasiun Jakarta Gudang deh kayaknya. Kita lihat saja nanti. Unik sih jadinya nih ya. Nah, kalau bisa turun, cuman saya nggak bawa helm sih. Helmnya masih di stasiun Senen teman-teman. Saya mau ke Jakarta Gudang nantinya juga. Ya karena ini hari Jumat dan kita di perjalanan, jadi sholat Jumatnya kita ganti dengan sholat zuhur teman-teman. Jadi ada rukhsah atau keringanan bagi orang yang safar, itu boleh mengganti ya, bukan tidak sholat, tapi mengganti sholat Jumatnya dengan sholat zuhur teman-teman. Tadi udah melintas stasiun Serang, cuman nggak ke video, saya lagi ada WA teman-teman dari tempat kerja teman saya nanya. Biasa udah mau masuk soalnya, jadi banyak. Sudah goyang-goyang nih. Melintas stasiun mana nih? Tak datang, tak asal. Ini udah kayak Krakatau bener ini ya. Cuman Krakatau kan berhenti di Rangkas Bitung 3 Raksa ya. Jambu Baru, lintas stasiun Jambu Baru. Bentar lagi kita akan melintas stasiun Rangkas Bitung, kita mau abadikan ya. Kalau sepi seperti ini kursinya bisa jadi sleeper teman-teman, mantep nih. Wow. Tapi kita nggak akan tidurnya, soalnya ini momen teman-teman. Momen, kenapa saya bilang momen? Karena kapan lagi ya naik kereta api ini di lintas Green Line atau di Kulon, lintas Kulon nih yang bablas. Jadi mengingatkan dulu waktu masih ada Krakatau atau masih ada Ekspres Kalimaya, tapi waktu itu berhenti di Rangkas Serang, berhenti Rangkas, berhenti 3 Raksa, Parung Panjang mungkin berhenti nggak ya dulu, saya lupa tuh. Habis itu bablas langsung Tanah Abang. Nah, sebentar lagi kita akan melintas stasiun Rangkas Bitung teman-teman. Untuk ekonomi 5 ini yang bertugas di ekonomi 5 ini K300102 nih, ekonomi tahun 2001 teman-teman. Bentar saya zoom. Kelihatan nggak? Wah nggak kelihatan teman-teman. Belum. Nanti biasanya di Desember suka ada juga sih motis, tapi motis kemarin tuh nggak kayak motis Lebaran teman-teman. Ini juga masih kurang paham yang waktu motis di bulan Desember tuh, yang digandeng ke KA Erlangga. Oh, baru mau melintas stasiun mana nih? Jambu Baru kayaknya. Tadi bukan Jambu Baru berat tadi. Maaf, libet aja. Oh, Catang. Cikesal. Lah, tadi baru Walantaka berarti. Wah, nunggu silang nih kayaknya nih sama lokal. Oke teman-teman, kita nunggu bersilang dengan KA lokal Merak di stasiun Cikesal. Lagi pilek teman-teman nih, mendadak pilek saya nih. Kita tunggu kereta api komuter lain Meraknya
masuk di jalur 1 stasiun Cikesal. Oke teman-teman, jadi kita masih menunggu KA lokal Meraknya masuk ya. Ini masih belum ditutup palang di depan itu perlintasannya. Ini kondisi di stasiun Cikesal. Stasiun ini memiliki 2 jalur, dimana jalur 1 atau jalur 2-nya ini merupakan jalur lurus yang sedang kita tempatin, dan di sebelah sininya ini jalur 1-nya merupakan jalur belok teman-teman. Palangnya masih belum nutup. Kita masih menunggu kedatangan KA lokal Merak dari Rangkas Bitung dengan tujuan akhir stasiun Merak. Oke, ini dia palangnya sudah nutup. Periksa dan teliti kembali tiket serta barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di area stasiun Cikesal. Jadi untuk di lintas Rangkas Bitung sampai dengan Merak ini hanya melayani perjalanan komuter lain Merak. Jadi tadi tuh saya nggak bisa nyetak tiket di stasiun Cilegon teman-teman, karena stasiun Cilegon sudah tidak melayani KA jarak jauh lagi. Jadi hanya perjalanan komuter lain Merak. Dan KA lokal ini dilayani oleh dinaungi oleh PT KCI teman-teman. Tujuan akhir stasiun Merak sebagai KA 310. Hati-hati di jalur 1 dan Jadi ya, semboyan tinggal 5-nya sudah terdengar. Komuter lain Merak ini bisa menjadi opsi teman-teman yang ingin berpergian ke Sumatera, khususnya Lampung, Palembang. Itu bisa menekan budget, cuman waktu tempuhnya aja sih yang agak lama ya. masuk di jalur 1 dari arah selatan. Komuter lain Merak tujuan akhir stasiun Merak sebagai KA 310. Pada penumpang yang akan naik, dahulukan penumpang turun terlebih dahulu. Komuter lain Merak atau KA lokal Merak dengan lokomotif CC 2019216 di Poinduk Cipinang JPN. Yang berangkat duluan siapa nih? Oke teman-teman, karena kita duluan yang akan diberangkatkan, jadi kita masuk lagi ke dalam kereta. Tadi sudah di announcer. Loh, jalur 1 duluan yang berangkat ternyata. Salah dengar kayaknya saya ini. Lokal Merak berangkat duluan. Ongkosnya murah, ini hanya Rp3.000 dari Rangkas Bitung sampai ke Pelabuhan Merak. Dan sekarang sudah dibuka akses langsung nyebrang ke dermaga 1, dermaga reguler. Nanti deh kapan-kapan kita coba ke Lampung dalam sehingga ke Sumatera ya. Oke, sekarang jam 10.27 kita berangkat meninggalkan stasiun Cikesal
setelah sebelumnya kita habis bersilang dengan komuter lain Merak. Kita nunggu Kak Barang masuk dulu nih. Sudah tujuan Tanah Abang, kita berangkat dari stasiun Merak Transmedia Pelabuhan 11.00 Jalur 1. Ya tuh. Tujuan dari nanti akan dipersiapkan masuk kereta api barat. Nih Kak Barang Babarandek nih kayaknya nih. Nah ini PPK nya udah keluar, berarti keretanya udah deket nih. Menunggu Kak Barang. Kita kalinan sinyal nih, ke spam sinyal teman-teman. Pindah ke depan dah. Udah masuk ke keretanya. Kak Babarandek kayaknya nih. Tujuan Cigading. Lama juga ya. Aduh, kita skip dulu. Kok ngeblur sih ya? Dan yang diberangkatkan terlebih dahulu Kak Babarandek dulu nih, dengan lokomotif CC 206 1340 Depo Induk Sido Toko SDT. Kalau di Sumatera Babaranjang, kalau di Pulau Jawanya ada Babarandek. Karena rangkaiannya nggak sepanjang Sumatera teman-teman. Soalnya di Pulau Jawa itu emplasemen stasiunnya pendek-pendek. Kalau di Sumatera kan jauh-jauh tuh emplasemennya.
Jam 11.00 kita berangkat meninggalkan stasiun Rangkas Bitung. Ini KRL jadi delay nih. Ngasih jalan kita duluan ya. Penumpang bisa salah naik, disangkanya lokal Merak. Kalau enggak. Ini kalau Motis Utara berhenti di stasiun Rangkas Bitung secara reguler bisa membantu juga sih, cuman memang agak riwah aja sih untuk saat ini mungkin ya. Tapi kalau berhenti ini sangat membantu nih bagi yang ingin pergi dari Jakarta langsung ke Rangkas tanpa harus transit. Kita akan berjalan langsung di stasiun Maja. Ini benar-benar vibesnya ini kayak naik ke Limaya ya, soalnya ekonomi 32. Kalau ekonomi 22 kayak Krakatau, aduh AC-nya mulai bocor teman-teman. Ini kendala kalau naik kereta ekonomi AC seperti ini. Kepala saya udah mulai kena ketesan air AC. Kita akan berjalan langsung di stasiun Tiga Raksa. Oke teman-teman, setelah tadi hampir beberapa menit lah kita tertahan di sinyal masuk stasiun Parung Panjang. Sekarang kita akan berjalan langsung di stasiun Parung Panjang. Jadi kereta api Motis Utara ini untuk lintas Cilegon sampai ke Pasar Senen, ini untuk yang dari arah Cilegon ini banyak ketahanan dari tadi ya teman-teman, mulai bersilang dengan komuter lain Merak, kemudian tertahan sinyal masuk stasiun Rangkas Bitung, dan sempat beberapa kali tadi juga hampir ketahan ya, kayak di stasiun Citeras sinyal masuknya, terus Parung Panjang, terus Rangkas Bitung, terus lagi Tiga Raksa tadi hampir ketahan lagi. Jadi tersendat-sendat gitu teman-teman. Mungkin karena banyak KRL juga ya di lintas ini, dan ini satu-satunya KA jarak jauh di momen Lebaran 2024 dari arah Cilegon teman-teman, atau di lintas Green Line. Sekarang kita berada di sinyal masuk stasiun Serpong. Nah, udah dikasih aspek aman. Mungkin nih karena banyak KRL juga ya teman-teman, jadinya perjalanan kita nih agak lama, tertahan seperti ini. Oke, kita akan berjalan langsung di stasiun Serpong. Tadi kita baru nyusul satu kali ya KRL di stasiun Rangkas Bitung, itu juga. Selebihnya kita belum ada nyusul.
ada. Itu KRL parkir saja atau stabling. Oke, sekarang keretanya lagi ketahan lagi nih di sinyal masuk stasiun Pondok Raji sepertinya. Jadi memang kayaknya kita nih nggak nyusul KRL teman-teman. Jadi memang kita ngebuntutin KRL nih di depan kita. Karena memang dari segi nomor aja kereta kita tuh atau kereta api Motis Utara ini nomornya besar ya. Nomor KA-nya 10426. Jadi yang bikin lama ini bukan karena apa-apa ya, karena kita di jalur yang memang didominasi oleh KRL komuter lain, di lintas Green Line atau di lintas Tanah Abang, Parung Panjang sampai Rangkas Bitung. Tapi kayaknya kalau memang akan ada jarak jauh di lintas Tanah Abang Merak ini kayak cocok teman-teman. Mengingatkan dulu waktu masih ada KA Kalimaya, atau kayak sih nggak mungkin ya ada lagi ya, karena ada kemungkinan sih ini menurut saya planning ke depan ini akan dilayani oleh KRL ya, dari Tanah Abang sampai ke stasiun Merak nantinya. Kita lihat aja nanti progresnya, karena di peta di lintas stasiun Rangkas Bitung sampai Merak itu sudah tersedia gate yang biasa masuk untuk KRL komuter lain teman-teman. Jadi kemungkinan ke depan ya akan ada KRL di lintas ini sampai ke stasiun Merak. Entah nantinya akan dibangun jalur double track atau masih mempertahankan jalur single track ini teman-teman. Kita lihat saja perkembangannya nanti, dan pastikan teman-teman dapat informasi resminya itu dari PT KAI ya. Kalau saya hanya mengira-ngira saja ya, kemungkinan. Jadi saya nggak ada ya wewenang untuk apa ya, hanya memprediksi saja gitu, memprediksi dan ya kemungkinan yang akan terjadi gitu. Oke, sekarang keretanya sudah melintas stasiun Pondok Raji. Silakan keluar Bandung teman-teman. Nampaknya akan hujan ya, makin goyang konsisten. Kita menggunakan sarana K3 tahun 2021 ya, untuk dari segi guncangan normal sih, dibilang smooth, dibilang pasang juga masih normal. Dan hujan pun turun teman-teman. Kita mau masuk stasiun Kebayoran. Hujan deras, rata ini hujannya nih. Oke, kita akan melintas langsung stasiun Kebayoran.
Oke teman-teman, sebentar lagi kita akan berjalan langsung di stasiun Tanah Abang. Nggak tahu deh berjalan langsung atau kita berhenti dulu, kita lihat saja. Kemungkinan akan berjalan langsungnya di jalur 4 stasiun Tanah Abang. Nah biasanya memang kereta-kereta yang tidak melayani naik turun penumpang di stasiun Tanah Abang itu melalui jalur 4. Termasuk tadi pagi ada KRL non penumpang ya, atau tidak untuk penumpang, itu berada di jalur 4. Ini kita akan PLB dulu nih. Entah menunggu KRL atau bagaimana, nanti kita lihat saja. Waduh, bandara. Walah, disusul ke bandara teman-teman. Itu ke bandara arah Soekarno-Hatta. Kita jadi BLB dulu nih di stasiun Tanah Abang. Kita masih menunggu sinyal aman di stasiun Tanah Abang. Entah nunggu KRL juga, kayaknya nunggu ke bandara ya, baru belok di depan. Oh, nungguin KRL ya teman-teman. Kita tengok lah. KRL tujuan Manggarai. Ramai Tanah Abang. Oh, kita udah kuning nih sinyalnya nih buat kita. Jadi kita duluan nih berangkat. Ini ngeberangkat ini gimana nih PPK-nya ya? Jalur 4 masih akan berangkat kembali.
sekarang kita tiba di stasiun Kampung Bandan, dan ini adalah hal unik yang mungkin kita tidak akan pernah jumpai ketika kita naik kereta penumpang selain Motis Utara ini, dimana kita nanti akan masuk ke stasiun Jakarta Gudang dulu untuk menaikkan barang atau motor milik para pemudik, teman-teman. Yang mungkin masih, ini weselnya masih lurus. Nah, bergerak tuh weselnya. Apakah ada juru langsir di sini atau tidak menggunakan juru langsir? Dan nanti kita lihat. Kasih pakai sih harusnya ya juru langsir ini. Nah, itu Anda anak-anak rail fans. Ini memang sengaja nyegat Motis Utara mereka nih. Kena momen ya teman-teman, bisa dibilang. Bisa dibilang momen dimana kereta ini nanti akan masuk jalur menuju stasiun Jakarta Gudang. Kita akan mundur. Kalau nggak ada jalur langsirnya, enaknya kita bisa mengabadikan momentum masuk stasiun Jakarta Gudang menggunakan kereta api. Demikian 2021-nya sudah siap. Mengerti ya Pak Fatwa dan Pak Suras. JL32 KA mendorong dari jalur 6 Kampung Bandan ke Jakarta Gudang. Ganti. Mengerti Bapak Pairan Alter Motor dari Bandan ke Jakarta Gudang, ganti. Ya silakan. Oke, 5 Boyan 5 KA 554.
masih jauh 10 kereta lagi, lanjut. Kopi masih 10 kereta. 6 lagi. Kopi 6. Empat lagi. Kopi 4. 3. 2. 1. Setengah. Lewat perlintasan Yan. Polsus. Ayo Pak. Ayo. Tuh, awas dulu. Sudah naik Mas Hendy? Oke. Ya 10-nya sudah 6 deh Mas Hendy. Dilanjut. Oke, dilanjut. Bang Ryan lewat K10 nih buntutnya Bang Ryan. Kopi Bawakil. Banyak banget sih. Sebelahnya kan udah tua. Dikata gitu. Baru aja bisa diubah ini. Aku akhirnya biar tua biasa bisa beranak ayam nih. Jalan nanti Gun. Aman, kendala, jaga set lanjut. Adon kemilih. Ada. AC kemilih. Alam. Saya langsung yang tadi. Dilanjut Mas Hendy, Wesel mengarah jalur 11. Kopi Pak.
Ya. Fleksibel. Dilanjut Mas Hendy. Ini Bapak dilanjut. Jangan masih cair. Oke. Siap. Oke. Raja Wali. Kalau nanti. Hei Mas. Ulangin dulu kita ya. Boleh yang lokal. Tinggal lokal tuh. Oke. Sabar kamu ini. Pelan-pelan kalau gitu. Pelan langsung kong. 16 itu dimajuin kong. Rapetin Kong, sinyal Kong. Kapan siap? Ayo, Kong Sigit. Mundur kampung badan, dapatkan sinyal aja ya. Dilanjut Mas Hendy. Masih 5 kereta. Dan monitoring 5 kereta. 4 kereta Sen. 4 kereta. Tiga kereta Sen. Dua kereta lagi. 2 kereta. Minta yang langsung datang deh. Satu kereta lagi Sen. 1 kereta Pak. Mana gimana sampai mana tuh? Oke, silakan. Oke teman-teman, jadi kita sudah tiba di stasiun Jakarta Gudang. Ya, motor saya udah nyampe nih kayaknya nih. Saya masih di sini ya. Oke, nanti saya mau ngambil helm dulu, baru kita ngambil motornya. Karena helmnya saya paketin turun di stasiun Pasar Senen, teman-teman. Jadi ini dia penampakan stasiun ujung Jakarta Gudang. Ini masih bisa, oh no, tendanya no. Tenda kemarin kita tempat daftar kayak di situ tuh motornya tuh. Udah nyampe. Hari ini hari terakhir ya. Motis jalan. Dan ternyata kereta bagasi ditambah ini 1, 2, 3, nambah 3 bagasi. Itu kayaknya petugas motis yang di tenda, yang kemarin ketemu.
Dan lokomotifnya ganti dari CC201 jadi CC203. Dan sudah dirangkai kembali. Dan ini dia, lokomotifnya tidak ada, entah kemana nih, dilepas, kayaknya lagi diputar dulu. Di sini nggak tahu ada turntable-nya apa enggak. Oke, turun dulu deh. Masih baru pertama kali ke sini. Ini ada apa namanya? Kalau ini parcel. Parcel juga nih. Stasiun Jakarta Gudang. Saya mau foto-foto dulu nih. Mungkin mumpung di bawah ya, peronnya peron rendah, cocok untuk foto-foto. Yuk coba kita telusuri rangkaian keretanya. Nah ini pemberhentiannya. Oh nggak blur. Jadi berhentinya hanya di stasiun Jakarta Gudang, Cirebon Perujakan, Tegal, Pekalongan, dan terakhir Semarang Tawang Bang Jateng. Jadi memang yang dari Cilegon itu nggak banyak ya yang naik. Padahal ini penumpang arah Sumatera ini bisa manfaatin ini ya, mudik motor tuh yang ke Sumatera. Walaupun memang prosesnya sih yang agak lama. Coba ke depan. Aduh, apaan ini ya? Ini udah di ekonomi 3. Aduh ini lama banget ini berhentinya ya. Mungkin jam 2 ini baru berangkat lagi. Kalau berhentinya kayak di Cipendes ya betul teman-teman, walaupun lama juga. Kalau tempat ini nggak bisa turun, katanya nggak boleh. Terus juga nggak ada tukang papaan di sini ya. Ini K3086 yang berinas di ekonomi 3. Ekonomi 2 deh. 3 bener, baru 2 nih kita nih. Lama masih ya di sini ya? Lumayan. Dan ini ekonomi 2-nya kosong. Wow. Tuh gabut kita ya. Sebenarnya Cilegon ke Jakarta tuh nggak terlalu lama ya, cuman karena statusnya juga kereta tambahan. Eksploitasi manusia. Gitu apa? Ekonomi 1 paling depan. Dan kereta ini cuman bawa 1 bagasi aja ya. Nambah lagi nggak tuh? Nambah lagi nggak? Ntar kita coba tengok deh. Aduh, digigit semut. Oh ya, ke ini ekonomi 1 ke 300501. Oke teman-teman, pukul 13 lebih 53 menit kita diberangkatkan kembali dari stasiun Jakarta Gudang menuju stasiun akhirnya nanti di Semarang Tawang, dan saya akan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Oke teman-teman, sebentar lagi kereta api Motis Utaranya akan tiba di tujuan akhir saya, stasiun Pasar Senen, dan akan berakhir sudah video perjalanan ini bersama kereta api Motis Utara. Tadi sangat seru ya ternyata naik Motis ini. Kita masuk ke stasiun Jakarta Gudang, dan setelah ini tibanya di stasiun Pasar Senen saya akan berangkat kembali menuju ke stasiun Jakarta Gudang, tapi tidak menggunakan kereta api, mungkin naik Transjakarta ataupun naik ojek online untuk mengambil paket motor saya di sana. Sebelumnya ke Senen dulu untuk mengambil helm, karena ban helmnya dipaketin teman-teman. Ini agak pilek ya.
Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada penyelenggara Motis tahun 2024 yang telah memfasilitasi saya dan semua masyarakat yang menggunakan jasa angkutan Motis Lebaran tahun 2024, baik Motis Selatan, Motis Tengah maupun Motis Utara. Saya ucapkan terima kasih atas jasanya, atas terselenggaranya Motis ini. Semoga tahun depan Motis ada kembali ya buat kita semua. Itu harapan saya. Dan harapan saya untuk Motis tahun 2025 ialah semoga stasiun Tasikmalaya dan stasiun Banjar dapat melayani Motis ya. Serta mungkin stasiun Sidareja satu lagi ya. Nah, ini opsinya Tasik atau Banjar dan satu lagi Sidareja teman-teman, untuk mengangkut atau menurunkan penumpang di sekitaran wilayah Cilacap dan Banjar ataupun Tasik ya, supaya teman-teman yang tinggalnya di daerah Sidareja, Gandrung, Bangun itu bisa terakses ya. Yang dari Gandrung mungkin bisa narik ke Sidareja, dan penumpang Garut bisa narik ke Tasik atau ke Bandung, atau penumpang Tasik bisa narik ke Banjar teman-teman. Ya, itu harapan kita bersama untuk angkutan Motis tahun 2025 mendatang. Dan semoga kita semua diberikan panjang umur dan bisa bertemu kembali di program Motis Lebaran ini ya. Saya mau mudik lagi naik Motis karena seru. Harganya murah dan sangat membantu teman-teman. Dan sekarang keretanya sedang melintas JPL Stasiun Kemayoran ya. Bentar lagi akan melintas Stasiun Kemayoran, dan tidak lama lagi perjalanan kita akan berakhir bersama kereta api Motis, sekaligus penutup ya trip bersama kereta api Motis di tahun 2024 ini. Ini pertama kali dan saya akan coba lagi Motisnya ya. Karena untuk mudik tuh enak ternyata teman-teman naik Motis ya. Pertama, kita bawa motor jadi nggak terlalu pegel karena jadi nggak begitu jauh ya, karena udah terbantu oleh akses kereta api ke stasiun terdekat dengan kampung halaman kita. Dan yang kedua itu lebih hemat perjalanan teman-teman, ketimbang kita naik transportasi lain yang notabene ketika lebaran itu harganya pada naik ya. Tapi dengan adanya Motis ini itu sangat sekali membantu. Serta dengan menggunakan Motis ini kita dapat mengakses saudara-saudara di kampung halaman menggunakan sepeda motor teman-teman. Karena kalau kita full trip motoran dari Jakarta ke kampung saya misalnya ke Kabupaten Kuningan, itu bisa memakan waktu paling cepat 8 jam kalau nggak istirahat. Yuk kita siap-siap turun dan mengakhiri perjalanan di stasiun Pasar Senen. Demi keselamatan Anda ketika berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih kami ucapkan atas kepercayaan Anda yang memberikan jasa layanan transportasi kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan selanjutnya. Kami himbau kembali sebelum turun periksa dan ikuti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal maupun tertukar di dalam rangkaian kereta. Memastikan Anda turun sesuai dengan stasiun tujuan yang tertera pada tiket. Persiapan masuk stasiun Pasar Senen. The passenger city boarding, notice utara train will arrive Pasar Senen Station. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudah video perjalanan kita bersama kereta api Motis Utara. Kita akan closing di stasiun Pasar Senen. Oke, sekarang jam menunjukkan pukul 14:14. Kita sudah tiba di tujuan akhir perjalanan saya, stasiun Pasar Senen. Yang tersedia di sebelah kanan ini adalah rangkaian kereta api Cikuray. Cikuray bawa bagasi? Oh enggak, hanya numpang saja mungkin.
Dan ini dia penumpang dari Pasar Senen. Ternyata nggak ramai ya arah ke baratnya ibaratnya. Ini nggak pas tangga. Oke teman-teman, dengan ini berakhir sudah video perjalanan saya bersama kereta api Motis Utara dari stasiun Cilegon sampai stasiun Pasar Senen. Saya mohon maaf apabila videonya kurang maksimal dan sampai berjumpa kembali pada video perjalanan saya selanjutnya. Ternyata ramainya pada ngumpul di sebelah sana. Terima kasih yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Saya Abdan Sakur mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.